warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizkyani, NIM 20113100057, Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang sistem komunikasi interpersonal, persepsi interpersonal, dan konsep diri. Komunikasi interpersonal yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dan orang lain. Misalnya, percakapan tatap muka, korespondensi, percakapan melalui telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi sistem komunikasi interpersonal. Fungsi psikologis dari komunikasi yaitu menginterpretasikan tanda-tanda melalui tindakan atau perilaku yang dapat diamati. Proses interpretasi setiap individu berbeda karena setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda, yang terbentuk karena pengalaman yang berbeda pula. Selanjutnya, sifat-sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi bersifat simbolis, yaitu komunikasi dilakukan dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu. Lambang yang paling umum digunakan dalam proses komunikasi adalah bahasa verbal, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi bersifat transaksional. Maksudnya, transaksional berarti dalam proses komunikasi, keberhasilan penyampaian pesan dapat terwujud apabila kedua pihak yang saling terlibat memiliki kesepakatan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan. Yang ketiga, komunikasi menembus faktor ruang dan waktu, yaitu komunikasi memungkinkan setiap manusia di dunia untuk dapat melakukan aktivitas penyampaian pesan tanpa harus melalui tatap muka dan waktu yang bersamaan. Selanjutnya, ada persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau komunikan, yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Persepsi sosial kini telah memperoleh konotasi baru sebagai proses memersepsi objek dan peristiwa sosial untuk tidak mengaburkan istilah dan menggarisbawahi manusia atau bukan benda sebagai objek persepsi. Di sini digunakan istilah persepsi interpersonal. Selanjutnya ada konsep diri. Konsep diri yaitu pandangan dan perasaan seseorang tentang dirinya. Ada dua konsep diri, yaitu komponen kognitif dan komponen efektif. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, nubuat yang dipenuhi sendiri. Maksudnya, ramalan yang menjadi kenyataan karena sadar atau tidak sadar kita percaya dan mengatakan bahwa ramalan itu akan menjadi kenyataan. Yang kedua, membuka diri. Maksudnya, mengemukakan bagaimana reaksi terhadap situasi yang dialami saat ini dan memberi informasi yang relevan mengenai masa lalu sebagai usaha untuk memahami mengapa pada saat ini muncul reaksi tertentu. Yang ketiga, percaya diri. Maksudnya, kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Yang keempat, ada selektivitas. Konsep diri memengaruhi perilaku komunikasi kita karena konsep diri memengaruhi kepada pesan apa yang Anda bersedia membuka diri, bagaimana kita memersepsi pesan itu dan apa yang kita ingat. Jadi, kesimpulannya yaitu komunikasi interpersonal adalah termasuk pesan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau lebih individu. Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan. Sebuah konsep utama komunikasi interpersonal dapat terlihat pada tindakan komunikatif ketika ada yang terlibat tidak seperti bidang komunikasi, seperti interaksi kelompok, di mana memungkinkan ada sejumlah besar individu yang terlibat dalam tindakan komunikatif.
Konsep diri dan persepsi interpersonal sangat dibutuhkan untuk penyampaian dalam kelancaran komunikasi. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.